seorang gadis perlahan mendekat. Seorang anak lelaki bodoh kaget dan ketakutan mundur. Gadis itu yang buta saat seorang pemuda sedang minum air. Seorang gadis perlahan mendekat. Seorang anak lelaki bodoh kaget dan ketakutan mundur. Gadis itu yang buta sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Ini akan menarik perhatian siswa yang tertawa. Beberapa teman bahkan mengejek John Yang karena berhubungan dengan seseorang yang buta. Mungkin karena John Yang ingin menjaga penampilannya. Bagaimana dia bisa berkencan dengan seseorang yang buta? Kata-kata John Yang tajam seperti pisau. Seperti menusuk hati gadis itu. Pertemuan pertama mereka, dia terluka. Juga karena John Yang menyukai wajahnya. Karena ayah kandungnya meninggalkan John Yang. Selain itu, ibunya adalah pemilik ruang dansa. Sehingga anak-anak lain mengatakan dia adalah anak haram wanita itu. John Yang marah dan melawan. Namun dua tangan tidak dapat melawan empat. Dia dibuat bubar oleh kelompok itu. Gadis itu kebetulan melihatnya. Melihat apa? Kau benar-benar. John Yang ingin menjaga penampilannya. Dia mengambil sepatu dan melemparkannya pada gadis itu. Tidak tahu bahwa gadis itu buta dan memiliki mata hitam seperti tinta. Jangan katakan bahwa dia melihat John Yang dipukuli dengan mata kepala sendiri. Pada saat ini bibi gadis itu datang dan mengusir John Yang. Setelah mereka pergi, dia mengambil sepatu itu lagi, mencari papan nama yang jatuh dari tangan gadis itu. Baru saat itu dia tahu bahwa namanya adalah Hyein. Ternyata bibi membawa Hyein ke sini untuk melarikan diri dari hutang. Dan bibi masih menjadi penari di ruang dansa ibu John Yang. Lebih kebetulan lagi, Hyein pindah ke kelas John Yang keesokan harinya. Melihat papan namanya di tangannya, dia merasa sedikit bersalah. Mungkin karena kurangnya pemahamannya, atau mungkin karena kasihan pada Hyein yang buta. Guru menghentikan John Yang setelah pelajaran. Mendengar bahwa John Yang dan Hyein tinggal bersama, jadi dia mengatur agar dia mengantarkan Hyein pulang. Meskipun John Yang tidak setuju dengan sukarela, tapi begitu mereka keluar, dia mengusir Hyein dari mobil. Kemudian mengeluarkan papan nama Hyein dari tasnya, dan memberikannya padanya, tanpa melihat ke belakang menuju markas rahasia untuk berlatih gitar. Jadi hampir menyebabkan bencana. Hyein tidak bisa melihat dan pergi ke rel kereta api dengan salah. Tapi untungnya paman yang baik hati menyelamatkan Hyein di saat genting. Sepertinya perasaan bersalah di dalam diri John Yang sengaja menjauhkannya dari dia. Lalu mengikuti gadis itu dari belakang. Namun Hyein yang buta tidak tahu bahwa dia ada di sekitar. Pada saat ini guru memuji John Yang. Untuk tidak membuat John Yang merasa malu, Hyein berkata, "Ya, John Yang membawaku kemari. Anak itu baik dan berperilaku baik." Saat ini, dalam hati John Yang, muncul perasaan yang sulit dimengerti. Ternyata Hyein sangat baik hati. Meskipun ada beberapa teman sekelas yang nakal yang mengganggunya, namun Hyein selalu bisa melawan dan membela dirinya sendiri. Tampaknya John Yang tidak perlu khawatir. Jadi dia pergi ke markas rahasia untuk berlatih bermain gitar seperti biasa. Di luar sedang hujan. Dia bergegas mencari Hyein dengan sepeda. Pasti di kejauhan. Hyein tidak peduli dengan hujan lebat dan berjalan perlahan. John Yang mendekat dan membawanya berlindung di bawah pohon besar agar tidak basah kuyup oleh hujan. Hyein berbagi musik favoritnya dengan John Yang. John Yang melihat Hyein tenggelam dalam musik. Perlahan-lahan terhipnotis olehnya. Meskipun dalam hatinya dia tahu bahwa Hyein tidak melihat dia. Namun ketika Hyein berbalik untuk melihatnya, dia masih menghindari Hyein secara tidak sadar. Khawatir dia akan kembali basah. John Yang menggunakan tangannya untuk melindungi dari hujan. Ternyata setelah insiden ini, hubungan mereka telah mengalami perubahan halus. John Yang melepaskan rasa bersalah di hatinya dan benar-benar mengantar Hyein ke sekolah. Kemudian mata John Yang juga penuh dengan Hyein. Bahkan tidak bisa melihat ketertarikan Hamin padanya. Tentu saja, Hamin sangat cemburu pada Hyein. Bahkan berusaha mengganggu untuk mendapatkan perhatian John Yang. "Ibu, sakit mataku." Tindakan minum mereka berdua membuat Hamin tidak percaya. Ketika John Yang mengatakan dia tidak suka orang buta. "Park Hyein, apakah kamu mendengar bahwa John Yang tidak suka kamu?" Hyein marah dan pergi. Setelah pelajaran, John Yang mengatakan akan mengantarnya pulang. Namun Hyein marah, berbicara bahwa jika dia merasa kasihan padanya, dia tidak perlu berpura-pura etis. Meskipun apa yang dikatakan John Yang bertentangan dengan niatnya, namun dia terlalu muda untuk memahami bagaimana cara menjelaskan dan memuaskan seorang gadis. Jadi di dalam hati keduanya penuh dengan perasaan campur aduk. Pada saat yang bersamaan, bibi Hyein memiliki utang yang besar. Penagih hutang mengejar-ngejar dia, sehingga dia dengan kejam meninggalkan Hyein dan melarikan diri sendirian. Hyein ditinggalkan seorang diri. Siswa nakal mengejek gadis buta itu, meletakkan banyak cacing tanah di mangkuknya. Para gadis pemalu terkejut dan kagum. Gadis itu dengan semangat tak terduga memakan itu. Bocah lelaki itu dengan berani mengambil cacing tanah, menamparkan wajah siswa nakal, tanpa ragu memberikan pelajaran kepada siswa nakal itu. John Yang dengan tegas memperingatkan semua orang, siapapun yang berani mengganggu Hyein, aku tidak akan pernah membiarkan mereka melakukannya, mengerti?
John Yang melangkah maju untuk melindungi, yang menghibur hati Hyein. Ini juga memberikan perasaan aman yang nyaman. Namun, Hamin sangat tidak senang dengan John Yang. Mungkin karena John Yang memperhatikan Hyein dan ditinggalkan oleh bibinya yang jahat. Ia ingin melindunginya, atau mungkin hati John Yang memiliki perasaan yang berbeda terhadapnya. Meskipun kemarin ada sedikit ketidaksepakatan antara keduanya, namun setelah John Yang keluar, semuanya terselesaikan. Hyein khawatir jika John Yang terluka dalam perkelahian itu. John Yang tidak ingin Hyein khawatir dan mengatakan bahwa dia sangat baik dalam berkelahi. Hanya orang lain yang terluka. Sebenarnya, dia sendiri memiliki bekas luka di seluruh wajahnya. Kemudian, Hyein duduk di sepeda John Yang. Namun, Hamin sangat tidak suka atas perlakuan khusus dari John Yang. Seo John Yang, pria yang tidak peka. John Yang membawa Hyein ke hutan kecil, berpapasan tangan dan melindungi Hyein, mengelus dan merasakan daun maple kuning yang layu. Kadang-kadang nakal, kadang-kadang tersenyum, tidak terduga. Ketika Hyein berbalik, dia tersandung dan menggoreskan lututnya. John Yang tanpa ragu berlari ke basis rahasia untuk mengambil obat. Mencari-cari hanya menemukan selembar kain putih. John Yang tidak menduga bahwa setelah dia pergi sebentar, seorang pemuda tampan muncul di dekat Hyein. Tidak hanya bertanya dengan hangat tentang luka Hyein, dia juga mengikatkan luka itu dengan sapu tangan mahal. Meskipun Hyein tahu bahwa pemuda ini adalah orang asing, tetapi dengan kegelapan di depan matanya, dia tidak berani bertindak sembarangan. Pada saat ini, John Yang datang terlambat dan melihat pemandangan ini. Ketika dua mata itu bertemu, ada sesuatu yang akan terjadi. Pengawal kemudian muncul dan membawa pemuda itu pergi. Sebelum pergi, pemuda itu berbalik dan tersenyum pada John Yang. Ini bisa jadi pengolok-olokannya. Ini bisa jadi rasa percaya diri yang wajar. Melihat luka yang dibalut Hyein, John Yang tenang melepas sepotong kain dari tangannya. Sepertinya Hyein tidak lagi memerlukan perhatiannya. Kemudian pulang, tapi siapa yang tahu bahwa sekelompok orang yang menagih utang akan menghalangi rumah mereka. Mereka mengancam akan menculik Hyein buta dan menjualnya untuk membayar utang. Ternyata ibu John Yang datang untuk membantu. Tidak berharap, dia berkata, tergantung pada kalian. Bagaimanapun juga, anak perempuan buta itu bukan anakku. Tiba-tiba, hati John Yang dan Hyein menjadi erat. Jadi kau telah menyelamatkan gadis itu dari bahaya. John Yang memegang tangan Hyein. Ia siap menjadi panduan bagi Hyein selamanya. Kemudian, untuk pertama kalinya, dia membawa gadis itu ke pangkalan rahasianya. Sejak itu tempat yang suci hanya untuk mereka berdua. Tahu bahwa Hyein suka mendengarkan musik. Meskipun John Yang canggung mengambil gitar, serius bermain dengan lagu-lagu yang tidak terlalu mahir, tapi Hyein merasa nyaman dengan itu. Bahkan ingin tahu nama lagu ini. Ini adalah komposisi pertama John Yang. Belum memikirkan nama untuk itu, tapi John Yang berjanji akan menyelesaikannya. Hyein adalah orang pertama yang mendengar lagu ini. Sayang sekali Hyein tidak bisa menunggu hari itu. Karena kekejaman ibu John Yang, Hyein tahu bahwa mereka akan segera terpisah. Ibunya akan mengusirnya. Jangan khawatir, aku di sini. Hanya ingin membantu Hyein bangkit. Tak terduga, dia pingsan karena sakit dan tidur dalam pelukan John Yang. John Yang khawatir, membawa Hyein di punggungnya pulang. Dia terus-menerus memanggil nama Hyein saat berjalan. Takut dia akan jatuh sakit dan meninggalkannya. Matanya penuh kekhawatiran dan air mata John Yang. Sulit untuk bisa kembali ke tempat ibunya di klub malam. John Yang mengakui kesalahan dan berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Berjanji akan fokus pada pendidikan. Ibu tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Ternyata John Yang ingin memohon agar ibunya tidak mengusir Hyein. Ibu tidak hanya dingin padanya, juga meminta John Yang melepaskan Hyein. John Yang memahami bahwa begitu dia melepaskan Hyein, ibu akan membiarkan orang-orang yang mengancamnya membawanya pergi. Jadi dia terus-menerus merayu ibunya untuk berjanji. Ibu harus berjanji untuk tidak mengirim Hyein pergi. Melihat keberanian John Yang pada usia muda seperti itu, ibu melembutkan hatinya dan berjanji untuk tidak mengusir Hyein. Seolah-olah gadis itu bisa tinggal dan hidup bersama John Yang. John Yang memainkan gitar untuk Hyein sekali lagi di pangkalan rahasianya. Mengatakan bahwa itu adalah hadiah untuknya. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak punya apa-apa untukmu. Jangan khawatir tentang itu. Hyein melepaskan kalungnya dari lehernya. Meskipun di dalam hati John Yang tahu itu milik Hyein, tapi Hyein merasa bahwa mereka bersama. Ternyata barang miliknya juga milik John Yang. Satu-satunya hal yang ingin diketahui Hyein adalah seperti apa dia. Jadi dia bertanya pada John Yang apakah dia bisa menyentuh wajahnya. Tentu saja, John Yang tidak punya alasan untuk menolak. Ketika ujung jari Hyein menyentuh wajahnya, ekspresi wajah John Yang terukir dalam pikiran Hyein dengan setiap sentuhan. Tanpa disadari 5 tahun berlalu, keduanya tumbuh dewasa, perasaan dan cinta tumbuh pula. Namun ibu John Yang sangat keras kepala menentangnya. Namun mereka sering bertengkar dengan ibu karena Hyein. Hyein memutuskan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menikah kecuali dengan John Yang. Meskipun dia buta, namun Hyein memberikan sarung tangan untuk John Yang pada hari Natal.
Jadi dia berusaha keras beberapa hari untuk merajut. Jonyang berjanji akan datang pada hari Natal, mengirimkan lagu kepada Hyein. Bekerja keras sepanjang hari dan malam. Pada saat ini Hyein telah selesai merajut sarung tangan tersebut. Tidak sabar untuk memberikannya pada Jonyang. Meskipun ukuran sarung tangan tidak cocok untuknya, namun dia tetap memuji kecerdikan Hyein. Hyein ingin menggunakan ini sebagai tema, meyakinkannya untuk tidak berkelahi dengan teman-teman. Tidak ingin Jonyang terlibat pertempuran dengan ibunya. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak, jadi dia setuju. Esokan harinya mereka berdua kembali ke markas rahasia. Hyein membaca dari buku, "Aku Mencintaimu." Jonyang kaget dan takut, tapi dia tahu Hyein sedang bercanda. Dia berbalik dan menulis "Aku juga mencintaimu" di kaca. Ketika Hyein bertanya apa yang ditulisnya, tidak disangka, Jonyang hanya membuka mulutnya tanpa bersuara. "Aku juga mencintaimu." Mungkin itu karena dia khawatir akan kehilangan teman Hyein, atau mungkin dia tahu bahwa dia tidak bisa memberinya kebahagiaan, sehingga kata-kata cinta tidak dapat diucapkan. Itu juga merupakan awal dari kesakitan. Keduanya bertemu dengan Hamin pada makan malam. Hamin suka pada Hyemin. Dia mengundangnya untuk menonton pertunjukannya. Meskipun Jonyang mengatakan dia tidak akan pergi, tapi Hyein baik hati dan tidak ingin mengecewakan Hamin. Setuju untuk pergi bertemu. Melihat mereka berdua sebagai pasangan, Hamin marah sampai hampir menggigit giginya. Setelah pertunjukan selesai, Jonyang dan Hyein tidak mengecewakan Hamin. Tidak disangka, pada saat ini si bocah nakal muncul, mengejek Jonyang, memeluk dan merangkulnya. Satu sisi adalah seorang yang buta, di sisi lain adalah istri kecil. Meskipun Minho menyukai Hamin, tapi cara dia menunjukkan cinta salah. Dia menarik Hamin ke arahnya, dan melepaskan tangannya. "Peduli dengan urusanmu." Lihatlah si gadis buta itu pergi. Akhirnya, Jonyang memukul Minho karena telah menghina Hyein. Kemudian Hyein dengan terburu-buru menarik Jonyang pergi. Minho juga menaburkan benih dendam. Ketika kembali, Hyein merindukan boneka yang terlupakan di kursi batu taman. Tanpa banyak berpikir, Jonyang kembali seperti biasa dan mengambil boneka tersebut. Namun, saat dia kembali dengan bahagia, Minho telah mengelilingi Hyein dengan beberapa preman. Saat Jonyang ingin melindunginya, dia dicegat oleh kereta api. Tidak disangka setelah kereta lewat, Hyein menghilang dari pandangan Jonyang. Jonyang gelisah mencarinya, tapi sampai malam, dia tidak menemukannya. Ternyata Minho telah membawa Hyein ke pabrik yang hancur. Tidak hanya memukulinya dengan keras, tapi juga merendahkan dengan merobek pakaiannya. Hampir membuat tindakan yang tidak dapat dibayangkan. Hyein yang buta hanya bisa melihat kegelapan. Di hadapan tangan kotor Minho, dia gemetar dan ketakutan. Terus teriak nama Jonyang. "Jonyang, tolong aku." Seolah-olah Jonyang dapat mendengar panggilannya. Dia muncul, melihat orang yang dia cintai disiksa. Jonyang hampir gila. Dia menyerang Minho. Namun dua tinju tidak sebanding dengan 4 tangan. Dia dikerumuni dan dipukuli oleh banyak orang, sampai dia pingsan. Hyein yang tidak berdaya memanggil Jonyang. Minho dan Jonyang dibawa ke rumah sakit pada saat yang sama. Namun Minho tidak seberuntung itu. Ibunya ingin menyeret Jonyang ke penjara. Namun, ibu Jonyang tidak mudah untuk diatur. Dia berbicara dengan jelas. Jika orang lain tahu bahwa anaknya membuli seorang buta, ibu pikir apakah itu kehormatan? "Apa yang kamu katakan?" Setelah bicara, dia melemparkan uang ke arah lain untuk meredakan situasi. Tapi ibu Jonyang kembali, ingin mengusir Hyein dan bibinya. Bibi tidak mengerti mengapa mereka harus pergi. Tidak tahu bahwa ibu Jonyang tidak tahan lagi. Akhirnya, Jonyang dan Hyein menjadi siswa SMA. Hyein berlutut di depannya dan memohon. Mohon agar ibu Jonyang tidak mengusirnya. Hyein berjanji tidak akan tinggal bersama Jonyang lagi. Hanya ingin berada di sisinya. Namun, ibu Jonyang tidak setuju. Bibinya berkata, "Apa salahnya jika Jonyang dan Hyein saling mencintai? Apakah mereka ingin menikah? Ini hanyalah lelucon. Siapa yang ingin mengawini seorang gadis buta?" Meskipun Hyein tidak dapat melihat sekarang, tapi setelah operasi, dia akan kembali normal. Yang dikatakan ibu Jonyang adalah benar, tetapi sangat berlebihan. Tetapi ibu Jonyang dengan tegas meminta mereka pergi, tidak peduli apapun. Hyein merasa tidak berdaya dan menangis. Malam tiba, bibinya diam-diam mengambil semua harta ibu Jonyang. Hyein, yang buta kedua matanya, diculik pada malam hari. Kecoincidence-nya adalah Jonyang yang tak sengaja melihatnya. Jonyang naik ke mobil dan pergi. Bibinya mendorong Hyein ke dalam mobil dan pergi. Meskipun Jonyang terluka, dia tetap berusaha mengejar. Kaki tidak dapat mengejar 4 roda. Jadi dua orang yang saling mencintai ini berpisah tanpa ucapan perpisahan. Ibu tidak suka anak lelakinya mencintai seorang gadis buta. Takut anaknya menjadi olok-olok, menikahi seorang gadis buta. Jadi dia mengusir gadis yang tak punya masa depan cerah ini. Tidak tahu bahwa anak lelakinya telah sangat mencintai Hyein.
Jonyang yang sakit hati bertengkar dengan ibunya. Dia tidak mengerti apa yang telah dilakukan Hyein, dan mengapa ibunya ingin mengusirnya. Sangat mengejutkan. Ibunya menjawab, "Apa gadis buta itu?" Jonyang bertanya, "Jika begitu, apa artinya dirinya? Semua orang memanggilku anak dari seorang pelacur nakal ini. Jika ibu melakukan ini, apa artinya diriku?" Ucapan Jonyang membuat ibunya sangat terluka hingga jatuh ke tanah. Kemudian dia menyusup sendirian ke gua singa milik Minho. Mungkin ini balas dendam untuk Hyein, atau menggunakan tindakan ini sebagai balas dendam pada ibu. Kali ini orang yang terluka adalah orang lain. Keluarga di pihak lain mengatakan Jonyang pasti harus dipenjara. Pada awalnya mereka mengira ibu yang kejam tidak akan merayu dengan kata-kata apapun. Namun, detik berikutnya, ibu berlutut di tanah dan memohon agar keluarga yang terluka diampuni. "Ini adalah ibu seperti saya yang akhirnya menjadi seperti ini. Saya memohon kepada semua orang agar tidak merusak masa depan anak ini." Meskipun Jonyang membenci ibunya, tapi ibu selalu melindunginya. Malam itu ibu melihat Jonyang tidur dengan nyenyak. Tidak bisa tidak menyalahkan diri karena tidak bisa merawatmu dengan baik. Mungkin Jonyang akan lebih bebas jika meninggalkanku. Jadi dia membawa Jonyang ke rumah ayahnya keesokan paginya, untuk tinggal bersama ayahmu, dan meninggalkan cukup uang untuk Jonyang menyelesaikan perguruan tinggi. Lalu dia bangkit dan pergi. Tapi Jonyang tidak tahu bahwa awalnya rumah sewaan kecil, ayahnya memelihara seorang wanita. Jadi Jonyang putus sekolah dan pergi bekerja di pom bensin. Dia dan Hyein semakin menjauh. Pertemuan mereka juga menjadi keinginan yang jauh. Tapi Jonyang tidak pernah lupa bertemu dengannya. Bertemu di pangkalan rahasia pada hari Natal. Saat mereka merencanakan pertemuan, melihat sarung tangan di dalam saku hilang. Ternyata rekan kerja Dongso yang membawanya untuk mengisi bensin. Jonyang memandangnya dengan marah. Di sebelahnya adalah putra kaya raya Dongchul mengambil uang dari dompet. Dengan uang ini, dia bisa membeli ratusan pasang sarung tangan ini yang kusut. Jangan terlalu terpaku, tidak tahu bahwa ini adalah hadiah dari Hyein. Bagaimana mungkin dibandingkan dengan uang? Jangan biarkan uang merusak cinta murni mereka. Jadi tiba-tiba Jonyang memukul wajah Dongchul, lalu pergi dengan taksi ke stasiun kereta. Dongchul marah sekarang. Dia cepat-cepat mengendarai motor mengejarnya. Sementara itu, Hyein tidak melihat. Dia membohonginya bahwa dia tidak akan pergi kemana-mana. Tapi dalam sekejap dia tiba di stasiun. Tidak lama setelah dia duduk, Jonyang berjalan melewatinya. Tapi Dongchul yang marah masih tidak melepaskannya. Dia menangkap Jonyang dan memaksanya masuk ke dalam kotak mobil, langsung di depan mata Hyein. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Ini bukan pertama kalinya mereka bertiga bertemu. Ternyata Dongchul dulu merawat luka Hyein saat kecil. Meskipun Dongchul memukul wajah Jonyang untuk melepaskan kemarahannya, tapi karena tidak membeli tiket, dia ditangkap. Jonyang bisa naik kereta, kemudian duduk di belakang Hyein, lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan dari Hyein. Tanpa sadar mengingat kenangan indah bersamanya. Pada saat yang sama, Hyein memegang sepasang sarung tangan, memegang sarung tangan yang lain sambil mengingat Jonyang. Betapa kebetulan Jonyang telah melihat lagu yang diberikan kepada Hyein yang penuh duka. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka rindukan berada tepat di depan mereka. Telah menjadi jarak terjauh, Jonyang baru saja keluar dari stasiun. Hamin telah menunggu lama dan tiba-tiba memeluknya. Namun tepat saat Jonyang datang, dia bertanya apakah dia melihat Hyein. Bagaimana bisa dia tahu tentang Hyein? Tapi Hamin mengangkat kepala dan melihatnya. Dalam sekejap, dia dengan jahat menarik Jonyang pergi. Takut Jonyang dan Hyein akan bertemu. Sayangnya Hyein yang buta takkan pernah bisa melihatnya lagi. Jonyang sangat ingin bertemu Hyein, tidak ingin tinggal bersama Hamin. Dia pergi dengan tergesa-gesa. Tadi sangka Hamin ditabrak oleh mobil saat mengejar dia. Namun dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Hanya otot yang tegang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Hamin akan menolak untuk pulang dari rumah sakit? Dia tidak ingin Jonyang melihat Hyein. Sehingga Hyein menunggu di pangkalan rahasia dari siang hingga malam. Dari harapan hingga kekecewaan. Ketika Jonyang datang, dia tidak melihat Hyein. Ternyata Hyein pergi ke klub ibu Jonyang untuk mencari dia. Namun dia mengetahui bahwa dia sudah tidak ada di sana. Dia hanya ingin bertanya tentang tempat tinggal Jonyang. Namun dia dihalangi oleh ibunya dan diusir. Terpaksa, Hyein harus kembali dalam keputusasaan. Tiba-tiba bertemu Hamin. Pada saat ini, dia tahu bahwa Hyein belum bertemu Jonyang. Jadi dia membelikannya tiket, dan mengatakan bahwa itu adalah perjalanan terakhir yang akan mendorongnya pergi. Hyein pada saat ini mengeluarkan sesuatu dari kantongnya. Dia memberikan selembar kertas dengan alamat untuk Hamin, untuk memberikannya kepada Jonyang. Tidak disangka, Hamin dengan licik membuangnya ke tempat sampah. Sementara itu, Jonyang kembali ke rumah, menyampaikan berita tentang Hyein, dan dia diusir oleh ibunya untuk memberitahu Jonyang. Jonyang tidak mengerti mengapa ibunya mengusirnya. Mungkinkah ibu sudah memiliki seseorang yang dia sukai? Namun pada kenyataannya, ibu ingin dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk belajar. Jonyang berpikir ibunya tidak punya hak lagi untuk mengatur hidupnya. Dia tidak ingin ibunya muncul dalam hidupnya lagi. Hasilnya, aku tidak ingin melihatmu. Pergi, jangan khawatir.
dengan rumah ibu. Bahkan saat mati, aku takkan kembali lagi. Marah, John Yang pergi tanpa menoleh. Ibunya yang tersentuh merangkul dadanya yang sakit, sulit bernapas. Ternyata ibu mengalami serangan jantung. Dokter memberikan surat kematian. Pacar buta hilang selama beberapa hari, muncul di depan pemuda itu, penuh emosi. Ia mencuri motor orang lain dan mengejar. Tak terduga ia dihentikan oleh lampu lalu lintas. Yang lebih tak terduga adalah pemilik motor itu adalah Dong Chul. Tanpa berbicara, mereka terlibat dalam perkelahian. Tanpa pukulan, tanpa perkenalan, mereka saling menaklukkan dan menjadi teman yang baik. Ketika melewati gereja, mereka mendengar melodi yang akrab. Meskipun berpikir mungkin itu Hye-in, namun John Yang tidak masuk untuk melihat. Ia tidak tahu bahwa orang di dalam gereja adalah Hye-in saat ini. Dia menangis karena tidak menemukan John Yang. Bibi mereka, yang bersama-sama merasakan sentuhan setelah melamar, lalu memasuki pernikahan yang tak pasti. Mereka bahkan mendengarkan kata-kata William dan pergi bersama ke Amerika. Mereka akan mencari dokter terbaik untuk menjalani operasi Hye-in untuk pulih. Tidak terduga bahwa Bibi dengan pikiran sederhana percaya, tetapi Hye-in tidak ingin pergi ke luar negeri menjauh dari John Yang. Sekarang mereka tidak bisa bertemu. Jika dia pergi ke luar negeri, itu bahkan lebih jauh. Di sisi lain, ayah John Yang mengubah namanya menjadi Choi John Kyu. Ia menggunakan nama baru ini saat pindah sekolah. Kedua, dia berharap nama itu akan membuatnya menjadi kaya. Dia bertemu Dong Chul ketika pindah ke sekolah baru pada hari berikutnya. Namun John Yang memperkenalkan dirinya sebagai Choi John Kyu, bukan Seo John Yang. Sejumlah pelanggaran terjadi setelah itu. Melodi akrab saat pulang. Kali ini melodi itu terdengar di telinga John Yang. Kali ini dia yakin bahwa Hye-in berada di dekatnya. Jadi dia mengikuti aliran musik ke depan gereja. Tapi saat John Yang tiba, bayangan Hye-in telah hilang lama. Sayangnya, dia baru saja meninggalkan gereja. Hye-in buta. Dia telah berdiri di belakangnya. Di tengah kerumunan, Hye-in tidak terlihat. Tiba-tiba, hujan turun dengan deras. John Yang bersembunyi di bawah atap. Pada saat itu, Hye-in muncul di seberang. Namun, dia mengenakan earphone. Keduanya teringat masa kecil dalam pikiran mereka. Kenangan berlindung dari hujan di bawah pohon besar. Pada saat itu, John Yang berbalik perlahan dan melihat dia. Dia berteriak namanya dengan sekuat tenaga. Tak mengira bahwa Hye-in memakai earphone. Selain itu, dia buta dan tidak bisa melihat atau mendengar apa-apa. Hye-in, John Yang mengikuti langkah-langkah Hye-in ke lampu lalu lintas. Dia menatapnya dengan kuat karena khawatir. Dia menghilang dari pandanganku. Setelah lampu hijau menyala, dengan berani berlari menuju Hye-in. Dalam beberapa detik berikutnya, dia dipeluk erat dalam dekapannya. Yang aneh adalah Hye-in tidak melawan. Seolah-olah dia tahu itu adalah John Yang. Hye-in. John Yang. Orang-orang yang selalu memikirkan akan bertemu, selalu berharap akan ada hasilnya. Hye-in berharap mereka tidak akan pernah terpisah lagi. Kita tidak akan pernah terpisah lagi. Berakhir dengan ciuman seperti janji. Tapi kenyataan sekali lagi menghalangi mereka dengan kejam. John Yang meraih kalung Hye-in dan berkata, dia tidak akan melepaskannya sampai dia mati. Mulai sekarang, jangan pernah menjauh lagi. Pada saat ini, mereka tidak sabar lagi untuk berdekatan. Bahkan John Yang bangun untuk mengambil kayu bakar dengan enggan. Hye-in pergi pada malam hari dan mengambil ponselnya. Dia menelepon bibinya yang sedang khawatir menunggu. Memberitahu dia bahwa dia sudah bertemu dengan John Yang, dan tidak akan pergi ke luar negeri. Secara kebetulan, John Yang kembali mendengar. Meskipun bibinya sangat ingin mencari Hye-in, tapi dia menutup teleponnya. Setelah Hye-in tertidur, John Yang menelepon bibinya. Baru mengetahui bahwa besok Hye-in akan mengikuti bibinya dan pamannya ke Amerika. Bibinya memohon kepada John Yang untuk membiarkan Hye-in pergi. Dia bisa kuliah di perguruan tinggi di Amerika. Yang paling penting adalah dia bisa menjalani operasi untuk mendapatkan penglihatannya kembali. Kemudian mereka bisa bersama seperti orang biasa. Meskipun John Yang tidak ingin berpisah dari Hye-in pada saat ini. Namun, demi kepentingan dan kebahagiaan Hye-in, untuk menunda masa depan Hye-in, hati John Yang mulai goyah. Tidak tahu bagaimana membayangkan, hanya akan membuat kehidupan Hye-in lebih sulit. Pada saat ini, tiba-tiba Hye-in terbangun dari mimpi buruk. Dalam hatinya, dia sangat ingin bertemu dengan John Yang suatu hari nanti. Pergi melihat laut dan matahari terbenam bersama dengannya. Tapi dia tidak ingin berpisah. Kita tidak akan pergi kemana-mana kan? Tentu saja. Kita tidak akan pernah terpisah lagi, bukan? Benar. John Yang dengan lembut membiarkan Hye-in tidur. Bahkan ketika John Yang berjanji kepada Hye-in. Tetapi keesokan harinya setelah sarapan, John Yang membawanya ke bandara. Hye-in bergegas pergi. Hye-in, pendusta ini, telah setuju bahwa kita tidak akan pernah berpisah lagi. Bukan berarti berpisah itu lama tidak bertemu. Tidak, aku tidak mau. Bisa kau tidak mengantarku pergi?
Jonyang memeluknya dan berjanji bahwa bahkan pada akhir dunia, dia akan mencari Hyein. Jadi dia berhasil menenangkan dia untuk pergi ke luar negeri. Pasangan di bandara berpisah dengan suasana yang sangat hampa. Meskipun Jonyang mencoba sekuat tenaga untuk menghibur Hyein, tapi setelah dia pergi, hati Jonyang terasa seperti ditusuk ribuan kali. Setelah Hyein pergi ke Amerika, dia ditahan oleh pamannya, menghantam meja dan berteriak keras pada Bibi dan Hyein. Bibi dengan cepat melindungi Hyein dan membawanya kembali ke kamarnya. Kedua orang itu saling bersandar dan saling berpelukan erat. Keduanya tidur nyenyak malam itu. Dibangunkan oleh William. Meskipun sangat khawatir dan takut, namun William muncul dengan bunga, mengakui tindakannya telah terlalu jauh. Tapi itu juga karena dia sangat mencintai Bibi. William bersumpah tidak akan melukai jari manisnya sedikitpun. Benar-benar mengejutkan. Pria yang Bibi cintai percaya pada omong kosong William, bahkan dalam keadaan mengerikan seperti ini. Namun Hyein memberi kabar baik bukannya yang buruk. Mengirim surat kepada Jonyang melalui rekaman suara. Kamar tempat dia tinggal sepenuhnya berwarna pink. Sangat mirip dengan kamar seorang putri. Tapi itu sebenarnya hanyalah kekacauan. Bahkan menyembunyikan kekerasan keluarga dari pamannya. Jonyang tahu Hyein baik-baik saja. Merasa lega. Dia bertemu dengan senior-senior melalui rekomendasi dari Dongchul. Membantu tanpa tuntutan apapun. Seperti yang diharapkan, dia membuat senior terkejut. Dia dapat menciptakan lagu sendiri, dan berpotensi menjadi komposer berbakat. Jonyang menulis balasan untuk Hyein. Jika dia menjadi seorang komposer, lagu yang dia ciptakan hanya akan dinyanyikan olehnya. Dia adalah seorang penyanyi. Dia adalah seorang komposer. Sekarang dia akan rajin berlatih bernyanyi. Dia juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Jonyang. Keduanya akan menuju tempat yang sama dengan usaha. Bekerja keras adalah bentuk terbaik dari cinta. Jonyang harus melewati ujian untuk menjadi seorang komposer. Tapi takdir tidak berpihak padanya. Pada hari yang sama pengumuman ujian, ibunya jatuh sakit. Ternyata ibu tahu dia mengalami serangan jantung. Takutan akan memengaruhi belajar dan ujian Jonyang. Itulah sebabnya mengirimnya ke ayahnya. Meskipun ibu memperlakukan Jonyang dengan kejam seperti itu, namun dia dengan diam menanggung semuanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, air mata Jonyang terus mengalir. Bu yang sesak napas perlahan membuka mata. Tidak pernah membayangkan kalimat pertama adalah permintaan maaf. Seharusnya dia tidak mengusir Hyein menjauh dari Jonyang. Sekarang yang bisa ibu lakukan adalah meninggalkan tabungan bertahun-tahun untukmu, hingga saat terakhir memikirkan masa depan Jonyang. Mengelus wajah putranya perlahan. Dia tidak ingin pergi seperti ini. Tetapi sudah waktunya. Maafkan ibu. Berpikir bahwa kehilangan ibu telah membuat Jonyang lelah secara fisik dan mental. Namun, hujan terus turun sepanjang malam. Ayah telah difitnah dan dipenjara. Jonyang percaya ibu tiri akan merawatnya. Jadi dia memberikan buku tabungan yang ibu tinggalkan untuk aman. Tidak pernah terpikir bahwa ibu tiri akan mengambil uang dan pergi. Jonyang menjadi anak yatim hanya dalam semalam. Pindah batu bata untuk menyambung hidup. Tekun menyelesaikan pendidikan. Puncak dan lembah keluarga membuat Jonyang lebih dewasa dari yang lain. Masih berhubungan dengan Hyein. Tetapi kabar baik bukanlah kabar buruk. Yang tidak Jonyang duga adalah kesulitan Hyein. William tidak bisa menghentikan kebiasaan buruknya. Setiap hari semakin banyak penipuan dan manipulasi. Tidak hanya memfitnah dan menipu, dia juga menyerang Hyein yang buta, dan merampas surat dari Jonyang. Dalam sekejap, dia membuka amplop. William mendorong Hyein ke tanah. Bibi yang putus asa melindungi Hyein dan kembali ke kamarnya. Dia dipukuli beberapa kali dan akhirnya sadar. Bergegas dan mengemas barang-barang anak tersebut. Tidak bisa menunggu untuk dibunuh. Lebih baik melarikan diri daripada tinggal di sini. Maka dua jiwa yang malang dimulai. Hidup di jalanan tanah asing. Keindahan yang datang saat tiba di Amerika. Impian-impian hancur pada saat ini. Harus menghadapi kenyataan dan menerima. Sambil mencari pekerjaan di restoran. Mencari sekitar tempat tinggal. Sementara itu, Dongchul juga bersiap untuk pergi kuliah di luar negeri. Saat perpisahan, dia mengatakan tidak akan mewarisi kekayaan miliaran dari ayahnya, melainkan ingin menjadi yang terbaik di industri hiburan. Jonyang dan Dongso mengangkat gelas untuk memberinya semangat. Tidak lama setelah itu, Dongchul pergi ke Amerika, bermain gitar di jalanan. Tidak sengaja, Hyein ada di dekat sana dan mendengarnya. Tanpa sadar, dia teringat wajah Jonyang dalam pikirannya. Mungkin Hyein tersentuh oleh melodi gitar Dongchul, atau mungkin dia merasa orang di depannya sangat mirip dengan Jonyang yang pernah dia cintai. Jadi dia memberikan sekeping koin kepada Dongchul, dan karena itu, hubungan antara keduanya dimulai. Ketika Dongchul kembali ke dalam ingatannya, Hyein diculik dan hilang dalam kerumunan. Mereka berpikir mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak berharap bertemu Hyein di tempat yang sama esok hari. Maka Dongchul duduk. Tidak disangka dia menjatuhkan sesuatu. Sebuah amplop dengan nama dan alamat Jonyang. Terbang oleh angin dan jatuh ke jurang. Hyein dengan putus asa mengambil kembali amplop itu. Hasilnya,
Bajunya menjadi basah kuyup. Kemudian, Dongchul membawa dia ke toko pakaian dan membelikannya gaun mahal. Meskipun Dongchul tampak percaya diri di depan Hye-in, namun sebenarnya dia adalah seorang playboy anak orang kaya. Tampaknya Hye-in adalah targetnya. Semua surat dari Jonyang kepada Hye-in, semua telah dihancurkan oleh paman dia. Meskipun Hye-in telah menulis surat lagi untuk Jonyang dengan alamat baru, namun sayangnya Hamin dengan curang melihat surat itu. Sangat mengejutkan untuk menghentikan komunikasi Jonyang dan Hye-in. Kembalikan semua suratnya. Surat-surat ini telah dikirim ke alamat yang salah. Silakan kirim ulang. Sehingga setiap kali Jonyang melihat kotak surat kosong, mereka bilang cinta jarak jauh sangat sulit. Tidak tahu bahwa cinta yang dicegah adalah rasa sakit. Tidak bisa bertemu atau berbicara melalui telepon. Belum lagi tidak tahu kesulitan satu sama lain. Hye-in menjalani kehidupan yang sulit dan harus tampil saudara baik Jonyang. Dongchul memanggil Hye-in kembali. Mereka mengenal satu sama lain beberapa hari yang lalu. Hanya saja mereka belum tahu hubungannya dengan Jonyang. Putra kaya Dongchul mengundang keduanya makan malam bersama secara berlebihan. Ini mungkin makan malam paling mewah bagi mereka sejak tinggal di jalan. Kemudian Dongchul memperkenalkan Bibi kembali ke pekerjaan lama dan pergi bernyanyi di bar. Meskipun Bibi agak sulit dipercayai, tapi mereka melihat harapan dalam kehidupan. Tak disangka Bibi sangat senang dan tergelincir di tangga. Bibi. Ada goresan di wajah. Pemilik toko menolak Bibi naik panggung. Pada saat ini Dongchul menawarkan Hye-in untuk naik panggung. Namun Bibi khawatir dengan kondisi Hye-in. Akhirnya, dia belum pernah bernyanyi di atas panggung. Selain itu, Hye-in buta dan tak bisa melihat. Tapi untuk hidup, dia harus berani naik. Dan pemilik toko juga setuju untuk mencoba. Awalnya Hye-in memiliki mata yang sangat lelah, sangat khawatir. Melihat ini, Dongchul pergi bersamanya. Perlahan-lahan, Hye-in menjadi tenang dan menemukan perasaannya. Kenyataan membuktikan bahwa dia tidak mengecewakan siapapun. Suara nyanyiannya bergema seperti suara langit. Meskipun dia buta, Tuhan menutup satu pintu, namun membuka jendela baginya. Suara nyanyian Hye-in tidak hanya memikat semua orang, tetapi juga menarik perhatian Dongchul dengan sangat mendalam. Meskipun dia tidak pernah percaya pada cinta dan perempuan setiap hari, tapi setelah bertemu dengan Hye-in, dia mulai terguncang. Tidak bisa menyembunyikan pandangan mata ketika suka pada seseorang. Jae-hee yang berdiri di samping melihat semuanya. Ia merasakan bahwa hati Dongchul tertuju pada Hye-in, sedang mencoba meyakinkannya untuk tidak bermain-main dengan gadis polos itu. Tapi keesokan harinya, dia berbohong kepada Hye-in bahwa dia akan membawanya ke restoran. Namun sebenarnya, dia membawa Hye-in ke kamarnya sendiri. Di atas meja ada foto kelompok Dongchul dan Jonyang. Sangat disayangkan karena Hye-in buta dan tidak bisa melihat. Meskipun Dongchul terburu-buru menyiapkan makan siang untuknya, tapi ketika Hye-in mendengar pesan dari Jae-hee yang dikirim kepadanya, bagaimana kalau pulang dengan Hye-in? Dia benar-benar berbeda dari wanita lain. Dia terlihat begitu polos. Jangan bermain-main dengan orang. Sekarang baru menyadari di mana dia berada. Juga mengerti maksud Dongchul. Marah dan mengatakan uang untuk beli pakaian dan biaya hidup. Dia akan mencari cara untuk membalas budi. Lalu naik taksi dan pergi. Saat turun tangga, dia melihat sebuah surat dalam kotak. Merasa senang karena itu mungkin jawaban dari Jonyang. Sebenarnya itu adalah surat yang dikirim oleh Hamin. Namun Hye-in tidak pernah berhenti mengirim surat kepadanya. Sementara itu, Jonyang berada di dalam markas rahasia mereka merekam pesan untuk Hye-in, menerangkan apa yang terjadi padanya dan bagaimana dia merindukannya. Sangat disayangkan bahwa Hye-in tidak mendengar kata-kata ini. Hingga suatu hari dia bertemu dengan Jonyang yang terkenal di Amerika. Bertemu dengan teman lama selalu menyenangkan. Kemudian menjelaskan kepada ibunya bahwa Jonyang telah meninggal dan ayahnya masuk penjara. Hye-in tidak berpikir Jonyang akan berubah begitu banyak. Sambil menceritakan kepada si botak tentang pelarian dari rumahnya, Hye-in ingin mendapatkan cukup uang untuk membeli tiket pesawat dan kembali ke Korea. Ketika Hye-in meminta Bibi untuk menghitung uang yang dikirim, Bibi pada saat ini tampak bingung dan berbicara dengan canggung. Hye-in buta di kedua matanya, hanya ingin mencari $1.000. Kemudian dia bisa membeli tiket pesawat kembali. Sekarang Bibi terlihat semakin bingung. Sepertinya ada sesuatu yang dipalsukan oleh Bibi dalam perkataannya kepada Hye-in. Hasilnya, tidak lama kemudian Hye-in menyadari tabungan berkurang. Bahkan hanya tersisa beberapa uang yang sederhana. Ternyata Bibi secara diam-diam membawanya ke judi. Semua uang untuk tiket pesawat hilang. Bibi pergi ke kasino? Maafkan Bibi. Bibi melakukan kesalahan. Apa yang seharusnya aku lakukan untuk hidup ini? Bibi. Aku hampir gila sekarang. Aku hampir gila karena khawatir dan sangat merindukan Jonyang. Pasti Bibi tidak akan pergi. Bibi benar-benar tidak akan berjudi lagi. Pada saat yang sama, Jonyang menemukan surat yang dikirim oleh orang botak yang menjelaskan situasi Hye-in secara rinci, mulai dari saat Jonyang dan Hye-in berhenti berhubungan. Ini adalah pertama kalinya mendengar berita tentang Hye-in. Jonyang ingin membeli tiket pesawat untuk terbang ke Amerika, namun dia tahu visa memerlukan sponsor. Sekarang tidak hanya ibunya yang meninggal,
Ayahnya juga dipenjara. Jonyang tidak punya siapa-siapa yang bisa membantunya. Jadi dia harus meminta bantuan Dongchul, putra konglomerat, di hadapan pria. Wanita buta itu melepas pakaiannya dan mengembalikannya. Pria itu tidak goyah. Dia membiarkan wanita itu menangis dalam angin dingin. Meskipun Hyein buta, dia mendapat bantuan Dongchul dalam pekerjaan dan kehidupannya. Tapi Hyein tahu maksudnya. Jadi dia merasa campuran terima kasih dan benci pada Dongchul. Hal yang sama terjadi ketika Dongchul bertemu Hyein. Dia tidak mendekat untuk menyapa. Mungkin karena dia merasa salah dan tidak berani menghadapinya. Atau mungkin Hyein terlalu sombong sehingga dia tidak bisa menyentuhnya. Tapi ini sangat menyebalkan. Dongchul bertaruh dengan orang asing. Berbicara dalam waktu seminggu dia punya Hyein. Taruhannya adalah $1000. Dongchul melihat Hyein dan berkata, "Oke. Jangan meremehkan kemampuan saya." Lalu orang asing pura-pura menjadi penggemar dan memberikan bunga pada Hyein. Tahu bahwa Hyein membutuhkan uang untuk membeli tiket pulang. Dia memberikan $1000 pada Hyein. Berharap dia bisa menjadi pacar dalam pesta ulang tahun. Meskipun batin dan perilakunya menolak. Namun setelah memegang tumpukan uang yang tebal, pikiran Hyein mulai berubah. Seperti yang diprediksi, Hyein setuju menjadi pacar orang asing itu. Dan masih menghadiri pesta ulang tahun Dongchul. Orang asing itu dengan bangga memamerkan kekayaannya. Mengatakan bahwa hanya $1000. Hyein jatuh cinta pada dirinya dengan sepenuh hati. Tiba-tiba Dongchul merasa Hyein berpura-pura sombong. Tidak terduga begitu mudah. Dongchul tidak dapat menahan keraguannya. Jadi dia mendekati Hyein. "Apakah kamu hanya berharga $1000? Dengan sikap sombong yang penuh dengan ejekan. Mungkin suatu hari nanti dia akan membutuhkan pacar yang murah seperti kamu. Dongchul pasti akan mencari kamu." Apa yang dia inginkan seperti pisau tajam menusuk ke dalam hati Hyein. Jadi nikmati saja permainan ini. Lalu orang asing ingin menari dengan Hyein. Hyein tidak hanya menolak permintaan yang berlebihan ini, dan dengan malu-malu memberikan $1000 kembali kepadanya. Namun orang asing itu tetap memaksanya untuk menari. Akibatnya, Dongchul mendekat dan memukul orang asing itu, melemparkan uang ke wajahnya, menarik Hyein keluar. "Biarkan aku pergi. Apakah kamu ingin kembali? Apakah kamu berpikir bahwa kamu hanya seharga $1000? Meskipun $1000 bagi Dongchul, seorang magnat bisnis adalah seperti bulu. Tapi Hyein harus mengumpulkan uang itu selama beberapa bulan. Konflik antara kedua orang semakin memanas. Itu adalah apa yang terjadi pada awalnya. Beruntungnya, Jae-hee memberikan jaket untuk Hyein, dan mengkritik Dongchul yang pergi setelah beberapa kata. Sangat mengejutkan bahwa rekaman suara Hyein sering berbicara, ingin mengirimkan Jonyang jatuh. Saat pulang ke rumah, Dongchul memutar rekaman tersebut dan menemukannya. Orang yang disukai Hyein adalah Seo Jonyang. Surat ke-95 dari Park Hyein yang dikirim kepada Seo Jonyang. Tidak tahu bahwa Jonyang juga teman baik Choi Jonkyu. Kemudian baru kenal Hyein. Sangat bersemangat mencari uang seperti itu. Karena akan kembali ke negara untuk bersama Jonyang. Tampaknya Dongchul merasa malu atas apa yang dia katakan semalam. Pada saat yang sama, Minho mengelilingi Jonyang untuk balas dendam sebelumnya. Banyak orang menganiayanya dengan kejam. Tidak mengharapkan Minho menyerang leher Jonyang. "Lepaskan kalung yang diberikan Hyein." Jonyang ingin mengambilnya kembali. Ini satu-satunya yang menghubungkannya dengan Hyein. Tidak bisa berjauhan darinya bahkan hanya 1 menit. Minho dengan sengaja melemparkannya ke tanah. Ketika Jonyang mencoba mengambilnya, Minho mengangkat kakinya dan menginjak tangan. Menginjak dengan kuat. "Kamu tidak bisa mengalahkan saya." Tidak disangka Minho melemparkan kalung itu jauh. Jonyang melihat kalung itu hilang dari pandangannya. Kemudian tiba-tiba Hamin muncul dengan polisi. Baru setelah itu Jonyang bisa diselamatkan. Meskipun dirinya penuh luka, tangannya juga berdarah, masih mencari kalung Hyein. Tapi bagaimanapun juga, tidak bisa ditemukan. Sebaliknya, Hamin berhasil menemukannya. Namun Hamin iri dan menyembunyikan kalung itu, agar Jonyang mencarinya seperti ayam tanpa kepala. Tidak ada hasil dari malam hingga pagi. Merasa bersalah terhadap Hyein, bahkan kalung pun tidak bisa melindunginya. Setelah kehilangan kontak dengan Hyein, Jonyang ingin pergi ke Amerika mencarinya. Dia bahkan membeli cincin untuk memberikannya padanya. Setelah kembali ke rumah, Hamin menemukan cincin tersebut. Berpikir bahwa Jonyang ingin memberikannya padanya. Dia, dengan penuh perasaan, meminta Jonyang mengenakan cincin itu. Namun Jonyang sebenarnya tidak membelinya untuknya. Itu telah disiapkan untuk Hyein, yang berada jauh di Amerika. "Hyein, Hyein, Hyein, kini kamu ada di depanku. Kamu mencuci dan memasak untukku." "Hamin, lupakanlah. Jangan panggil aku lagi." Tangisan menghiasi wajah Hamin saat dia kembali ke kamarnya. Dia mengambil kalung Hyein dan memeluknya erat. Dia mengangkat tangannya dan menulis surat untuk Hyein, mengirimkannya bersama dengan kalung, sambil adik sepupu sedang membantu. Membaca isi surat tersebut dengan keras. Adik sepupu tidak percaya pada apa yang dia lihat. Hyein menyentuh kalung itu dan tahu itu milik Jonyang. Dan sepupu juga memberitahunya, Jonyang telah meninggal. "Apa? Jonyang?"
meninggal dalam kecelakaan mobil. Hamin dengan kejam memang bualan dan menyebarkan gosip, mengatakan bahwa John Yang telah meninggal. Meskipun awalnya Hye-in tidak percaya, namun pada malam hari, dia mulai hancur. Dia ingin melihat kalung itu apakah benar milik John Yang, tapi kenyataannya itu memang miliknya. Mata Hye-in menjadi sangat gelap dan tidak bisa melihat. Sepupu, tolong tunjukkan padaku. Hye-in, tetap tenanglah. Sangat gelap, kamu tidak bisa melihat apa-apa. Hye-in, jika John Yang benar-benar telah meninggal, maka semua cahaya dalam hidupnya padam. Seperti yang diketahui semua orang, John Yang datang ke Amerika untuk mencarinya. Namun setelah mendengar bahwa dia memegang barang-barang John Yang, berjalan diam-diam di jalan, berpindah-pindah di jalan yang ramai. Sekarang menuju bandara, Dongchul menjemput John Yang dan melihat, teriak nama Hye-in sambil terkejut. Hye-in, jangan bergerak dari tempatmu. Aku akan melewati sini untuk menjemputmu. John Yang. Hye-in secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah panggilan dari John Yang. Jadi dia putus asa menuju arahnya. Sayangnya, dia ditabrak oleh sebuah mobil dan dibawa ke rumah sakit. Kondisinya sangat kritis, perlu operasi mendesak. Bibi panik berlari masuk ke rumah sakit, melihat Hye-in digiring keluar dari ruang operasi dalam keadaan koma. Beruntung nyawanya tidak terancam. Bibi menjaga Hye-in siang malam, tidak pernah meninggalkannya, karena di dalam hatinya dia tahu bahwa dia telah berani menyakiti Hye-in. Awalnya mendengar kata-kata William untuk pergi ke Amerika, dia hanya percaya bahwa mata Hye-in dapat dioperasi. Sekarang Dongchul tidak bisa bertanya, apakah operasi dapat mengembalikan penglihatan Hye-in. Meskipun diagnosa dokter mungkin, namun biaya operasi sangat mahal. Bibi harus mengubur imajinasinya, namun Hye-in masih dalam keadaan koma. Dongchul mengatakan bahwa ini mungkin disebabkan oleh ketidakhasutan psikologis untuk bertahan hidup. Bibi baru saja mengatakan sekarang, Hye-in memiliki pacar yang telah dia pacari lama. Dia telah meninggal. Dongchul merasa hatinya berdebar setelah mendengar ini. Ternyata perasaan Hye-in begitu dalam dan penuh duka, tanpa tahu bahwa orang yang dicintai Hye-in itu adalah sahabatnya, Choi John Kyu. Namun, saat ini John Yang tidak bisa menunggu Dongchul. Pembantunya telah menjemputnya. Dongchul mengatakan bahwa dia tidak bisa kembali ke John Yang hari ini. Tetapi dia tidak memberitahu bahwa Hye-in mengalami kecelakaan mobil. John Yang memegang cincin di tangannya dan mencium. Tampaknya bisa mencium Hye-in secara tidak langsung. Lalu berteriak dengan kata-kata yang tertekan dalam hati selama ini. Park Hye-in, tunggu aku di sini. Aku adalah John Yang. Aku datang mencarimu. Tunggu aku. John Yang sangat merindukan Hye-in. Seperti dirinya telah diserahkan. Tidak tahu bahwa Hye-in sedang berbaring di atas ranjang yang dingin. Keesokan harinya, John Yang dan pria botak pergi mencari Hye-in. Mereka dengan gembira menantikan pertemuan mereka yang bahagia. Namun ketika mereka tiba di tempat-tempat Hye-in bekerja, mengetahui bahwa Hye-in telah mengundurkan diri dan kembali ke negaranya beberapa hari yang lalu, John Yang tidak menyerah begitu saja. Dia pergi ke tempat tinggal Hye-in. Bahkan saat mereka menekan bel, tidak ada yang akan membuka pintu untuk mereka. Ternyata William adalah hewan buas. Mengikuti jejak Bibi dan Hye-in, Bibi merasa khawatir tentang kemungkinan cedera lagi. Oleh karena itu, dia mengundurkan diri dalam kepanikan dan pergi. Meskipun di dalam hati tahu bahwa Hye-in mungkin tidak akan datang. Namun John Yang tidak pernah menyerah. Nunggu dari pagi hingga malam, di kota besar tanpa tempat tinggal sendiri. Malam ini sangat dingin di luar, semakin membuat sulit untuk bernafas. Hujan es yang dingin membekukan pria itu. Beruntungnya, Hye-in yang sedang dirawat di rumah sakit mulai pulih. Namun keputusasaan tidak makan dan minum. Berpikir dalam hati bahwa dia akan mati bersama John Yang. Segera bertemu di surga. Namun orang yang hidup harus tetap hidup. Bibinya menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesialan yang ia sebabkan. Setelah tidak berhasil membujuk Hye-in, harapannya adalah bahwa Dongchul mungkin bisa membantu membujuk. Namun pikiran Hye-in hanya ada untuk John Yang. Meskipun Dongchul tahu bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya, tapi dia berjanji akan selalu berada di sisinya. Harapannya adalah agar dia cepat pulih untuk dirinya dan bibinya. Sementara itu, Dongchul memberitahu John Yang di mana dia berada, agar dia datang ke rumah sakit untuk mencari saya. Saat John Yang bersiap untuk membuka pintu, Dongchul keluar. Karena John Yang tidak menemukan Hye-in, perjalanan ini adalah untuk mengucapkan selamat tinggal pada Dongchul dan kembali. Pergi masuk. Tidak ada yang ada di dalam kecuali pasien. Tidak, saya harus buru-buru ke bandara sekarang. Tidak pernah terpikirkan John Yang tidak masuk untuk melihat Hye-in. Jika John Yang bisa melangkah satu langkah, dia akan bisa bertemu Hye-in yang begitu dia rindukan, dan tidak akan menyesal melewatkan kesempatan itu. Kemudian Dongchul masuk untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah membuka pintu, yang dilihat Dongchul adalah punggung seseorang. Setelah melihat lama, dia tidak mengenali Hye-in. Ketika John Yang berbalik dan membungkuk tanpa melihatnya, tiba-tiba Hye-in berbalik dan melihatnya. Mereka berdua mengira akan bertemu, namun terkejut bahwa Hye-in buta.
tidak bisa melihat kekasihnya di depan mata. Rasa penyesalan berlalu dalam ingatannya siang dan malam. Ketika mereka mendekati tangga, Hye-in yang buta di belakang mereka, melewati mereka sekali lagi. Jonyang mengucapkan selamat tinggal pada Dongchul. Ketika Dongchul kembali ke gang, melihat bahwa Hye-in telah menghilang. Pada saat ini, Hye-in mulai naik ke atap, memegang kalung Jonyang, gemetar, ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba, Jonyang berada di lantai bawah rumah sakit, tapi dia tidak melihat ke atas. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Saat Hye-in ingin melompat, Dongchul merangkulnya dari belakang. "Apa yang kamu lakukan? Biarkan saya pergi." "Hye-in, lepaskan. Biarkan saya pergi." Dunia tanpa cahaya, sekarang telah kehilangan orang yang dicintai. Tampaknya Hye-in tidak lagi memiliki alasan untuk hidup. Jadi Dongchul menggunakan kalung itu sebagai ancaman. "Kalau tidak, aku akan membuang kenangan ini. Kembalikan padaku, aku akan mati sebentar lagi. Mengapa harus mempertahankannya? Apa hubungannya denganmu, Seo Jonyang?" Benar, Seo Jonyang, mengingat orang yang telah meninggal. Sepertinya cinta mereka, hanya Hye-in yang masih hidup yang bisa melindungi. Pria itu tidak hanya menyelamatkannya saat dalam bahaya, dia bahkan tidak ragu menjual mobilnya untuk menjalani operasi pada gadis itu. Untuk mengembalikan cahaya pada Hye-in, Dongchul mengungkapkan perasaannya pada bibinya. Namun dia takut Hye-in akan menjadi beban dan menolak operasi. Maka dia meminta bibinya untuk menjaga rahasia itu. Setelah pulang ke negaranya, bibinya hanya bisa berbohong kepada perusahaannya, mensponsori Hye-in untuk operasi. Namun Hye-in menunjukkan penolakan. Jonyang sekarang telah meninggal. Hye-in pun tidak perlu lagi melihat dunia. Bahkan ketika bibinya mengatakan dia bisa melihat gunung dan sungai. Namun hati Hye-in telah mati. Akibatnya, dia mendapat hukuman keras dari bibinya. "Kamu sungguh gadis yang buruk." Ketulian Hye-in juga karena kelalaian dirinya sendiri. Nampaknya bibinya sangat ingin membuat Hye-in melihat. Dengan cara ini, mungkin perasaan bersalah dalam hatinya bisa berkurang. Meskipun operasi itu akan menyembuhkan mata Hye-in yang buta. Namun Hye-in hanya memikirkan kehilangan Jonyang. Kehilangan keinginan untuk melihat bibinya. Sepertinya dalam pandangan Hye-in, bibinya ada sebagai musuh. Kemudian bibinya harus segera menghilang. Tidak tahu bahwa bibinya hanya marah. Hye-in terburu-buru mengikutinya, tidak sengaja jatuh dari tangga. Terus mengakui kesalahan dan memohon kepada bibinya agar tidak pergi. "Bibi, aku salah. Bibi jangan pergi." Kalau bibi marah karena ini, bagaimana Hye-in yang buta bisa bertahan hidup? Bibi tidak tahan dan kembali merangkulnya. "Hye-in, jangan menangis lagi. Kemana bibi bisa pergi? Kemana kita bisa pergi tanpa kamu? Bibi telah melakukan kesalahan, nak." "Hye-in, bibi juga telah melakukan kesalahan." Dua orang yang hidup di luar negeri bersama-sama, bukanlah hal yang mudah. Keesokan harinya, Hye-in pergi memeriksa matanya. Dokter mengatakan mereka hanya perlu operasi, dan dia akan bisa melihat lagi. Meskipun tampak seperti kabar baik, namun tidak ada kebahagiaan di wajah Hye-in. Kegiatan berjalan sangat baik. Sebuah ajaib telah terjadi pada Hye-in. Dokter melepaskan perban bedah. Hye-in bisa melihat dengan jelas wajah bibinya dari kabur menjadi jelas. Tapi matanya penuh air mata. Mengingat bahwa dia dan Jonyang serius mengatakan, dia adalah orang pertama yang dia lihat. Tapi Jonyang sekarang telah mati. Dongchul mengembalikan kalung kepada Hye-in. Ketika Hye-in melihat kalung itu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dan menangis dengan keras. Dunia ini indah dan menarik. Orang yang dia paling ingin bertemu saat melihatnya adalah Jonyang. Tapi ketika dia bisa melihat, dia adalah satu-satunya orang yang tidak bisa dilihat. Tapi ada Dongchul di sampingnya. Dia memakaikan jaket padanya, dan dengan tangan sendiri, dia memasang kalung di lehernya. Seolah-olah itu berarti dia harus hidup dengan baik. Sementara itu, Jonyang sudah berusia cukup untuk masuk militer. Awalnya, dia ingin pergi ke Amerika sekali lagi untuk mencari Hye-in. Sekarang dia harus menghadapi kenyataan. Sebelum memasuki militer, Jonyang mengirim surat untuk Hye-in sebagai rekaman terakhir. "Kamu tidak boleh mencintai siapapun sampai aku keluar dari militer. Aku merindukanmu, Park Hye-in." Tapi Hye-in tidak pernah menerima suratnya. Saat matanya kembali terang, dia seperti harimau yang mendapatkan sayap, bersinar terang di atas panggung. Secara perlahan, Dongchul semakin menyukai Hye-in. Hari ini ia merayakan 1 tahun keberhasilan operasi. Dia mengundang band untuk merayakan ulang tahunnya. Juga dalam malam itu, Dongchul menyatakan perasaannya kepada Hye-in. Dia tidak ingin menjadi teman lagi. Ia ingin memberikan lebih banyak pilihan yang baik kepada Hye-in. Namun dia merasa bahwa apa yang telah dia berikan sudah cukup. Kenyataannya, Hye-in tidak bisa melupakan Jonyang. Jadi, Dongchul mengatakan bahwa dia bisa menerima jika Hye-in masih memiliki tempat untuk Jonyang di hatinya. Dan yang disukai oleh Dongchul adalah bahwa Hye-in adalah orang yang emosional dan jujur.
Namun Hye-in dengan tegas menolak tawaran baik ini. Maafkan aku, Dongchul. Aku benar-benar minta maaf. Jika kamu benar-benar merasa bersalah, aku tidak tahu kata-kata lain selain maaf. Maaf adalah kata yang mengerikan. 2 tahun kemudian, John Yang menjalani kehidupan normal. Tidak memiliki gelar, hanya bekerja di konstruksi. Pekerjaan yang melelahkan dan berat. Dan Dongchul lulus dari perguruan tinggi. Di pesta kelulusan, bibinya dengan sengaja meminta Hye-in untuk mengambil lebih banyak foto dengan dia. Mungkin bibi ingin Hye-in melupakan John Yang dan berada dengan Dongchul. Atau mungkin ingin naik ke status pewaris kaya ini. Masih berada di tempat yang sama di malam hari, Dongchul sekali lagi menyatakan perasaannya kepada Hye-in dengan cincin di tangannya. Namun kali ini dia tidak menolak. Sepertinya waktu telah mengubah perasaannya terhadap John Yang. Dongchul memasang cincin untuknya dan mencium Hye-in. Dia juga memberitahu rencananya untuk kembali ke Korea. Dia ingin melatih Hye-in menjadi penyanyi terbaik. Ini adalah tujuan dan mimpi terbesar dalam hidupnya. John Yang menerima panggilan dari Dongchul hari itu juga, bertanya kapan dia akan kembali. Sesaat kemudian, Dongchul muncul dari belakang. Keduanya tersenyum hangat, saling memeluk, dan menyapa satu sama lain. Dongchul memperkenalkan pacarnya kepada John Yang. Lihat seorang wanita keluar dari mobil dengan perlahan, menyisir rambutnya ke belakang. Dia melihat John Yang. Pada saat ini, dia terperangah. Kehilangan senyum di wajahnya. Tidak pernah membayangkan bertemu dengan Hye-in dengan cara seperti ini. Yang lebih mengejutkan adalah Hye-in dan Dongchul muncul di depannya sebagai pasangan kekasih.